Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam doanya. Artinya Nabi kita pernah berdoa dengan doa ini. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Artinya, ya Allah, berilah aku rizki mencintaimu, dan mencintai orang yang mencintaimu, serta mencintai apa yang dapat mendekatkan aku kepada mencintaimu, dan jadikanlah mencintaimu itu lebih aku sukai daripada air dingin. Nah, jadi di dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah 4 perkara. Yang pertama, beliau minta kepada Allah agar menjadi orang yang selalu mencintai Allah. Itu yang beliau minta, agar menjadi orang yang mencintai Allah. Yang kedua yang Sidin minta adalah mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah. Mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah. Yang ketiga, beliau minta kepada Allah mencintai sesuatu, baik itu manusia, baik itu benda, yang mendekatkan kepada kecintaan Allah. Yang keempat, beliau minta kepada Allah agar cinta kepada Allah itu lebih beliau sukai daripada air yang dingin yang sangat diperlukan oleh orang yang dahaga kehausan. Nah, di sini artinya bahwasanya mencintai Allah itu bisa. Mencintai Allah itu bisa. Buktinya Nabi kita minta. Jakanya kada mungkin manusia itu bisa mencintai Allah, Nabi kita kada mau minta nang kada mungkin. Nah, berhubung manusia ini mungkin, artinya bisa saja mencintai Allah, lalu beliau minta kepada Allah agar dijadikan termasuk orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada para aulia, cinta kepada para salihin, cinta kepada orang ahli ibadah, cinta kepada orang yang takwa kepada Allah, dan mencintai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu sangat umum. Seperti kita mencintai kitab umpamanya, karena kitab ini adalah alat atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita mencintai kain, mencintai pakaian, karena pakaian ini adalah selalu kupakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cinta kepada kendaraan, karena kendaraan ini yang selalu kupakai untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cinta kepada orang-orang yang menzalim dirinya,
cinta kepada orang-orang yang memusuhi dirinya, cinta kepada orang yang memfitnah dirinya, cinta kepada orang yang menggibah dirinya. Nah, jadi minta kepada Allah agar kita bisa mencintai orang-orang yang menzalim kita, agar kita bisa mencintai orang-orang yang memfitnah kita, agar bisa mencintai orang-orang yang menggibah kita. Kenapa kita minta agar bisa mencintai mereka itu? Karena mereka itu orang yang sangat berjasa dalam meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulunya kita kada punya apa-apa, kada punya derajat, tapi karena dizalim orang, karena difitnah orang, karena digibah orang, lalu kita bisa memaafkan mereka itu. Nah, akhirnya derajat kita tinggi di sisi Allah, ibadah kita sangat banyak nilainya di sisi Allah, karena kesabaran kita menghadapi mereka, karena kemaafan yang kita berikan kepada mereka. Nah, jadi kita patut minta kepada Allah agar bisa mencintai orang-orang yang menganiaya kita itu, karena mereka itu mendekatkan diri kita kepada Allah lebih cepat daripada kita beramal ibadah, daripada kita berzikir. Artinya naiknya derajat kita tuh di sisi Allah, kita berzikir punya 10.000 semalaman. Nah, 10.000 berzikir semalaman itu kita belum tentu bisa ikhlas sepenuhnya, belum tentu kita bisa khusyuk sepenuhnya. Tapi kalau orang ada menyakiti hati kita, kita bisa memaafkannya, nah itu sangat cepat menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita melihat, kita mengetahui bahwa seseorang yang sangat tinggi kedudukannya, seseorang yang sangat mulia itu pasti ada orang yang menyakiti mereka, pasti ada, karena itu merupakan tangga mereka untuk mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah. Kalau kita hidup kada ada orang yang menzalim kita, kada ada orang yang memfitnah kita, kada ada orang yang menggibah kita, kada ada yang menyakiti hati kita, kita kada akan jadi orang yang mulia, kita kada akan jadi orang yang besar. Rasulullah itu dipuji oleh Allah bukan karena beliau banyak beribadah. Rasulullah dipuji oleh Allah bukan beliau banyak sembahyang, tetapi Rasulullah itu dipuji dan diagungkan Allah karena beliau punya akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di mana agungnya akhlak beliau? Beliau memaafkan, bahkan berbuat baik kepada orang yang menganiaya beliau. Nah, jadi termasuk yang mesti kita cintai orang yang menganiaya kita itu, termasuk orang yang kita sayangi orang yang menganiaya kita itu. Karena sebab mereka menganiaya kita, kita ada dapat peluang untuk maaf. Bila kita memaafkan, nah kita akan dapat nilai pahala yang tak terhingga. Nah, Rasulullah minta kepada Allah agar bisa mencintai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Seorang A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu?" Nah, si orang dusun, Arab itu orang dusun artinya orang di pedalaman yang banyak ada belajar tata bahasa adab. Kadang-kadang unta dibawanya masuk ke dalam masjid. Arabi nih bakamih di masjid mau jua inya Arabi. Seorang Arabi itu baik dari golongan Arab atau golongan Ajam, bila diamnya di dusun-dusun nang jauh dengan tata kerama itu disebut Arabi ngarannya, kadang mesti dari Arab.
datang kepada Rasulullah bertakun apabila hari kiamat. Kan aneh ketakunannya. Orang lawan Nabi minta amalan, mendekatkan diri kepada Allah, minta petunjuk Rasulullah kayak apakah ini. Adanya si orang dusun ini datang lawan Nabi bertakun apabila hari kiamat. Mata sa'ah, kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, ma'adattalaha. Ikam bertakun hari kiamat, napa garan ikam sangu sagan hari kiamat nitu. Sangu napa bakal. Artinya apakah yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Orang Arabi itu berkata, aku tidak mempersiapkan untuk kiamat itu banyaknya salat. Sembahyang ulun kada banyak wahai Rasulullah. Dan banyaknya berpuasa artinya puasa kada banyak. Melainkan sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ulun kada banyak sembahyang wahai Rasulullah, ulun kada banyak puasa, tapi ulun cinta kepada Allah dan kepada engkau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Artinya seseorang itu di akhirat terutamanya bersama dengan orang yang dicintainya. Amun yang dicintainya sakit, sakit juga di akhirat. Yang dicintainya nyaman, nyaman juga. Yang dicintainya ke surga juga. Yang dicintainya masuk neraka juga. Pokoknya di hari kiamat itu kita kada jauh lawan orang yang kita cintai. Jadi cinta itu artinya sesuatu hal, sesuatu keadaan yang bisa membuat orang celaka atau membuat orang beruntung. Bila kita mencintai orang-orang yang beruntung, nah di akhirat kita berkumpul bersama-sama orang yang beruntung. Di dalam dunia kita mencintai orang-orang yang celaka, di akhirat pun kita kada jauh darinya. Walaupun kita kada beramal seperti amal mereka. Nah, dalam hadis yang lain ada disebutkan itu. Walaupun kita kada beramal seperti amal mereka. Kita cinta dengan Rasulullah, luar biasa cintanya. Tapi mun amalan kada beparakan lawan sidin. Kita cinta lawan kekasih Allah Fulan bin Fulan, cinta luar biasa. Sampai anak dengarani kayak sidin. Orang kecintaan lawan Abdul Qadir Al-Jilani, waliullah. Luar biasa cintanya inya. Anak lelakian dengaraninya Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, karena kecintaannya lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun amal ibadahnya kada paparakan Syekh Abdul Qadir. Palingnya sampai yang 5 waktu, sunat nang inti-intingnya. Tapi hatinya cinta kepada itu orang. Nah, di akhirat karena kedudukannya orang ini kada jauh dengan orang yang dicintainya. Nang dicintainya ini orang ahli maksiat. Nang dikaguminya orang nang ahli maksiat. Padahal ini kada maksiat. Ini pak ibadah orangnya, penuntut ilmu, sembahyang rajin, tapi dalam hatinya katuju benar lawan orang itu. Gambarnya aja ada di mana-mana di rumahnya, karena katuju benar lawan itu. Maka itu orangnya orang ahli maksiat atau kafir umpamanya. Nah di akhirat kayaknya kada jauh lawan itu. Karena jar Nabi al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya.